Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar mengenai materi transformasi yang kedua, yaitu refleksi. Refleksi artinya adalah pencerminan. Anak-anak pasti sering bercermin. Tujuan pembelajaran kita, peserta didik dapat menentukan pencerminan titik pada koordinat kartesius, kemudian peserta didik juga dapat menentukan pencerminan bidang pada koordinat kartesius. Ini adalah gambar siswa anak yang sedang bercermin. Nah, apa yang dapat kita tangkap pada gambar ini? Yang pertama, jarak benda asli dengan cermin. Jadi anak ini jaraknya dengan cermin sama dengan jarak bayangan anak ke cermin. Jarak bayangan anak ke cermin. Jadi jika kita bercermin, kalau kita mendekat, bayangan kita akan mendekat. Jika kita menjauh, bayangan kita juga akan menjauh. Artinya jaraknya sama. Kemudian ukuran dan bentuknya sama. Nah, ukuran dan bentuknya tidak berubah. Itu artinya ukuran dan bentuknya sama. Kita perhatikan contoh pada koordinat kartesius. Ini adalah titik A 4,3. Titik 4,3 dicerminkan terhadap sumbu X. Yang mendatar adalah sumbu X, yang tegak adalah sumbu Y. Jika titik A 4,3 dicerminkan terhadap sumbu X, maka jarak A ke sumbu X adalah 3 satuan. 1, 2, 3. Maka bayangannya pun akan berjarak 3. 1, 2, 3. Maka bayangan titik A jika direfleksikan atau dicerminkan terhadap sumbu X adalah 4, negatif 3. Jadi X-nya tetap 4, Y-nya yang berubah 3 menjadi negatif 3. Karena X adalah sumbu simetrinya. Perhatikan, jika A-nya Ibu geser, maka bayangannya juga pasti akan bergeser. Nah, jika bayangannya kita taruh di 9,4, maka bayangannya adalah 9, negatif 4. Jika A-nya kita geser lagi menjadi 11,3, maka bayangannya adalah negatif 11,3. Hal yang berbeda jika bayangan titik tersebut kita refleksikan terhadap sumbu Y. Nah, berbeda lagi. Kita akan lihat contoh yang lain. Ini adalah contoh untuk bidang. Ada bidang segitiga A, B, C, dan D. Segitiga B, C, D. Segitiga B mempunyai titik negatif 4,1 titiknya. Titik C mempunyai titik negatif 3,3. Titik D mempunyai titik negatif 2,1. Jika kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah kita refleksikan terhadap sumbu Y, maka hasilnya adalah B-nya, B aksen menjadi 4, negatif 1, 4,1, C-nya 3,3, yang D-nya menjadi 2, negatif 1. Jadi ini adalah cerminnya, dia berjarak sama. C berjarak yang sama, 3, 3. Maka negatif 3, yang tadi negatif 3 menjadi 3. Nah, posisinya tetap di Y sama dengan 3. Sama dengan B. Negatif 4 berubah jadi 4. 1 tetap 1. Kemudian titik D juga negatif 2 menjadi 2. Jika Ibu geser, kita geser.
salah satu titiknya, misalnya titik C kita geser, maka bayangannya juga akan mengikuti karena kita cerminkan terhadap sumbu Y. Demikian juga jika titik B-nya kita geser, maka dia akan juga mengikuti. Demikian pembelajaran kita, anak-anak dapat kerjakan latihan. Gambarlah titik P 2,4 pada koordinat kartesius, tentukan bayangan P jika dicerminkan terhadap sumbu X, kemudian jika ada segitiga ABC, ini titik-titiknya, negatif 4,2, A, B negatif 5,3, dan C negatif 4, negatif 2, tentukan bayangan segitiga jika dicerminkan terhadap sumbu Y. Selamat belajar, terima kasih.